Dahulu kala, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Batang Kuis, Lubuk Pakam, dan Matapao di Sumatera Utara, hiduplah seorang pangeran muda bernama Kecak Mendai. Namanya berasal dari kata kecak dan mendai yang berarti gagah dan tampan. Ia adalah anak kesayangan dari seorang datu yang memimpin wilayah bernama Pulau Berayun. Suatu hari, ayahnya meminta Kecak Mendai untuk menjaga negeri dari ancaman pasukan asing yang datang melalui laut. Mereka dipimpin oleh seorang pendekar kuat bernama Datuk Pau, yang berasal dari negeri jauh. Datuk Pau membawa rombongan besar dan terkenal sebagai ahli bela diri yang sangat tangguh. Meski demikian, Kecak Mendai tidak gentar. Ia menerima tugas itu dengan berani dan penuh tanggung jawab. Keduanya pun bertemu di sebuah tempat lapang dekat hutan di daerah Martubung. Di sanalah mereka menguji kemampuan masing-masing dalam sebuah pertarungan yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Keduanya sama kuat, namun akhirnya Kecak Mendai berhasil mengalahkan Datuk Pau dengan bijak dan penuh kehormatan. Konon katanya, kedua mata tombak yang digunakan dalam pertarungan itu terlempar jauh hingga jatuh di wilayah yang kini disebut Matapao, yang berarti tempat mata Datuk Pau, bukan dalam arti harfiah, melainkan sebagai simbol dari berakhirnya perlawanan itu. Sebagai penghargaan atas keberaniannya, Datuk Pulau Berayun menghadiahkan seekor kuda sembrani, kuda yang sangat kuat dan setia. Namun, dalam perjalanan menjaga daerah, kuda itu sempat terluka karena bertemu seekor naga besar di daerah yang kini dikenal sebagai Batang Kuis. Untuk menyelamatkan kuda tersebut dari luka yang menyebar, Kecak Mendai melakukan tindakan cepat dengan mengobati bagian yang terkena racun. Sayangnya, kuda itu tetap jatuh sakit dan akhirnya wafat. Ia dimakamkan di dekat Pulau Berayan, tempat yang kini sering dikunjungi sebagai bagian dari cerita rakyat. Seiring waktu, Kecak Mendai diangkat menjadi datuk. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan pertapaan di daerah yang kini disebut Lubuk Pakam. Nama itu berasal dari lubuk, sungai yang dalam, dan pohon pakam yang tumbuh subur di sana. Dalam pertapaannya yang khusyuk, Kecak Mendai dipercaya bermeditasi di atas air yang mengalir, hingga suatu hari ia pun wafat dalam keadaan damai. Tubuhnya yang ditemukan dalam keadaan kaku dan kuat mengilhami orang-orang menamai tempat itu Batang Kuis. Dari kata batang, bentuk tubuhnya yang kaku, dan kuis, kumis yang menjadi ciri khasnya. Sampai sekarang, nama itu masih digunakan untuk menyebut daerah tersebut.